Perkenalkan, nama saya Wilhelmus Sulaim Syarifuddin dengan NIM 53900. Saya ada mahasiswa student exchange yang saat ini sedang menjalani perkuliahan DKV di Universitas Pradita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan media pamer pajang untuk Nilab Serum dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah visual merchandising. Pertama, saya akan menjelaskan tentang produk yang terpilih. Produk terpilih yang saya gunakan pada perancangan media pamer pajak ini adalah New Lab Serum. New Lab Serum adalah salah satu koleksi produk terbaru yang dirilis oleh New Lab pada bulan November 2023 kemarin. Produk New Lab Serum sendiri berfungsi sebagai skincare untuk mencerahkan kulit wajah kusam karena terkena sinar matahari atau setelah aktivitas outdoor. Serum ini memiliki botol yang seukuran 20 ml yang dapat memberikan hasil berupa samarkan noda hitam pada kulit, melindungi kulit dari sinar UV, dan membantu mengurangi produksi melanin. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam tahap analisa consumer behavior dari Neurep Serum. Yang pertama itu dari segi layout. Layout store yang digunakan oleh New Lab biasanya berbentuk pop-up store di tengah toko atau berupa perletakan produk pada bagian tengah rak display. Hal ini dilakukan karena botol serum sendiri memiliki ukuran kecil, maka dari itu pertimbangannya adalah agar konsumen dapat dengan mudah melihat dan menjangkau produk. Kemudian masuk ke dalam atmosfer, untuk meningkatkan pengalaman konsumennya, eh, pop-up store New Lab sering dihadirkan berupa desain dengan warna-warna pastel, sehingga memberikan kesan estetik pada produk yang dipajang. Warna-warna ini tidak hanya pada offline store, namun juga pada desain kemasannya dan dari brand color brand dari New Look itu sendiri. Mungkin untuk saran ke depannya akan lebih baik apabila digunakan sedikit aromaterapi seperti wangi-wangian yang bersifat soft, sehingga konsumen tidak hanya dimanjakan secara visual, namun awareness dalam hal atmosfer dapat lebih maksimal yang dapat memicu attention konsumen terhadap produk yang dipajang. Ketiga itu ada time. Biasanya konsumen mencari atau membeli skincare pada akhir bulan ketika mereka sudah gajian. Hal ini dilakukan karena harga skincare sendiri relatif tidak terlalu murah dan termasuk dalam kebutuhan sekunder sampai tersier. Hampir sebagian orang membeli skincare pada akhir bulan di pusat-pusat perbelanjaan, sehingga media pamer pajang dari brand New Lab ini dapat lebih dimaksimalkan pada saat akhir pekan atau pada saat sore atau sepulang hari setelah orang-orang pulang kerja. Selain itu, secara dari online store, promo-promo penjualan dari New Lab dapat lebih dimaksimalkan di e-commerce pada malam hari. Selanjutnya, mood. Biasanya saat orang ingin membeli skincare, mood yang ada dalam diri mereka adalah cenderung positif. Karena motivasi awal saat ingin membeli skincare adalah agar ingin terlihat cantik dan lebih baik lagi. Berdasarkan customer journey, s- eh, konsumen mengawali pembelian suatu produk berdasarkan indera-indera dari tubuh untuk memancing attention dari konsumen. Maka dari itu, media pamer pajang dapat dibuat yang eye-catching agar memancing attention dari konsumen dan memberikan mood yang positif. Mood yang positif dari konsumen akan membuat pesan-pesan persuasif yang disajikan di dalam media pop-up akan lebih jelas dan mudah diingat oleh konsumen dan memberikan efek jangka panjang dan membangun loyalitas konsumen terhadap brand. Selanjutnya masuk ke dalam personality. Personality juga berpengaruh saat konsumen akan membeli produk Nilab Serum. Karena biasanya seseorang yang membeli skincare akan cenderung impulsif karena bentuknya yang kecil dan compact, sehingga membuat kaum perempuan dalam hal ini sebagai segmentasi gender akan mm, tertarik untuk memiliki produk tersebut. Maka dari itu, peletakan dari produk skincare ini biasanya diletakkan bersamaan dengan produk skincare yang lain. Maka dari itu, ketika seseorang membeli satu produk, namun tiba-tiba ketika ia melihat produk dari New Lab, maka harapannya konsumen tersebut juga akan tertarik pada produk New Lab.
Yang keenam itu ada self concept. Mayoritas perempuan saat membeli skincare memiliki konsep dalam pikiran mereka bahwa wajah mereka ingin terlihat bersih dan cerah. Sehingga Newlat menggunakan strategi mindset ini dengan menampilkan pop-up store dan desain packaging yang minimalis dan menggunakan warna-warna feminin. Ditambah beberapa kali New Lab bekerja sama dengan beberapa influencer untuk mengendorse produk mereka, seperti misalnya mengajak Dovi Adiguna sebagai kolaborator brand influencer untuk produk New Lab serum mereka. Kemudian dari segi demografis, eh, kon- produk New Lab ini menyasar pada konsumen generasi milenial dan Gen Z, yang mana ketika membeli suatu produk cenderung menggunakan emosi mereka. Maka dari itu, usia yang digunakan dalam demografis yaitu 20 sampai 35 tahun untuk gender perempuan dengan social class size B minimal income per bulannya melebihi UMR Jabodetabek. Untuk bahasa, dapat menggunakan bahasa Indonesia dan English pasif. Dan untuk pendidikan, minimal pendidikannya adalah SMA sederajat. Selanjutnya dari segi lifestyle, lifestyle sendiri adalah seperti misal gaya hidup dari konsumen The New Lab. Oleh karena itu, New Lab memanfaatkan tren skincare yang ada di masyarakat modern dengan berinovasi menggunakan varian produk mereka yaitu serum. Perlu diketahui bahwa eh, seiring dengan perkembangan teknologi TikTok dan media sosial, banyak masyarakat dari berbagai latar belakang menjadi mengetahui dan memiliki awareness apa saja dari manfaat skincare beserta eh, rangkaiannya. Maka dari itu, untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait serum, New Lab mengupdate produk mereka sehingga permintaan masyarakat dapat terpenuhi dengan keberadaan New Lab serum ini. Yang kesembilan dari segi psikologi. Brand New Lab sendiri memiliki cara tersendiri untuk mengiklankan produk mereka. Selain menggunakan cara-cara konvensional, CEO juga menggunakan cara informasi mulut ke mulut atau testimoni. Bahkan CEO dari New Lab sendiri pernah mengatakan, biarkan testimoni yang membuktikan. Hal ini membuktikan jika New Lab merupakan brand yang berani membuktikan kualitas produknya. Dari sini akan membangun kepuasan konsumen terhadap produk dan loyalitas konsumen dapat terbangun sendirinya. Dengan adanya loyalitas, konsumen akan secara tidak sadar memberi ketahukan eh, skincare yang mereka pakai beserta kualitas dan manfaat yang mereka rasakan kepada orang-orang terdekatnya. Trik psikologi seperti ini adalah strategi dari New Lab untuk memaksimalkan dari penjualan produknya. Karena New Lab sendiri yakin ada rasa percaya yang datang dari para penggunanya terhadap produk yang mereka gunakan. Yang ke-10 yaitu culture. Sudah menjadi suatu kebiasaan atau budaya bagi perempuan untuk merawat diri mereka, terutama saat sudah memasuki masa remaja hingga dewasa. Pada perempuan dari zaman ke zaman cenderung menggunakan skincare atau perawatan yang kompleks dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, New Lab menghadirkan produk serum dengan berbagai nutrisi untuk kulit, untuk makan kulit, sehingga dalam satu produk itu terdapat banyak ingredients yang membuat eh, hasil lebih maksimal pada kulit. Sekaligus desain packaging praktis membuat Nilot Serum ini cukup menjanjikan bagi konsumennya yang berdasarkan geografisnya menyasar pada masyarakat di perkotaan besar. Ditambah, Newlab menyadari bahwa kebutuhan masyarakat kota dengan menggunakan desain packaging dan visualisasi minimalis akan eh, mengikuti atau setur dengan cara hidup masyarakat kota yang cenderung simpel dan praktis. Berdasarkan analisa uh, consumer behavior tadi, saya mendapatkan beberapa keyword. Yang pertama, estetik. Desain kemasan pada Nilai Serum memiliki unsur estetik terutama dari label kemasannya yaitu elemen tipografi dan layout yang memberikan kesan produk elegan modern. Yang kedua yaitu comfortable, terlihat pada penggunaan color palette pada produk New Lab berupa merah muda dengan ton cerah, memberikan kesan hangat saat pertama kali konsumen melihat. Yang ketiga yaitu ada pretty,
Terlihat dalam bentuk kemasan dari Nilep Serum berupa kaca berukuran 20 mililiter berserta nuansa pink pada kemasannya menimbulkan kesan produk yang cantik dalam impresi konsumen. Dan yang keempat itu nice quality, ditampilkan lewat copywriting yang singkat dan to the point pada label kemasan, memberikan kesan jika produk ini memberikan kualitas secara langsung kepada konsumen tanpa bertele-tele. Selanjutnya, saya akan menjabarkan tentang proses desain media pamer pajak yang sudah saya lakukan. Ini adalah sketsa terpilih untuk media pamer pajak di Web Serum. Konsep yang ingin saya tampilkan menunjukkan perbandingan atau comparison quality apabila Anda menggunakan skincare New Lab Serum versus apabila Anda tidak menggunakan serum New Lab. Bahasa visual untuk menunjukkan perbandingan menggunakan cara konotasi yang menampilkan taman bunga dan padang gurun. Taman bunga berada pada layout sebelah kiri, sedangkan padang gurun berada pada layout sebelah kanan. Dalam hal denotasi, taman bunga menunjukkan sebagai kondisi kulit wajah yang cantik, sehat, dan segar. Sementara itu, padang gurun merupakan denotasi dari kulit wajah yang tidak sehat dengan jerawat kasar dan kusam. Ini adalah hasil tampak depan dalam bentuk 3D mockup modeling untuk media pamer pajang. Penerapan logo pada media pamer pajang diterapkan pada bagian label kemasan yang akan secara nyata dan ditampilkan pada media pamer pajang ini. Kemudian ini adalah tampak kanan dan tampak kiri dari media pamer pajak yang sudah saya buat. Terlihat menampilkan taman bunga dan padang gurun sebagai bentuk comparison penggunaan produk New Lab. Terlihat pada bagian pipet botol serum mengarah kepada taman bunga. Hal ini menunjukkan secara jelas kepada konsumen bahwa apabila Anda menggunakan serum dari New Lab ini, maka hasil yang akan dapatkan adalah wajah yang secantik dan sesegar taman bunga yang ditampilkan pada media pamer pajang ini. Sementara apabila Anda tidak menggunakan, maka wajah Anda akan terlihat kusam dan kasar atau tidak sehat seperti padang gurun yang gersang. Pipet tetes arah pipet menunjukkan bahwa seperti inilah hasil dari penggunaan serum New Lab. Selanjutnya ini adalah tampak belakang dari media pamer pajang New Lab. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait rencana material apa saja yang akan saya gunakan dalam pembuatan media pamer pajang. Pertama, untuk dari dummy produk New Lab Serum sendiri, untuk pipet saya akan menggunakan gabus styrofoam. Dummy dari botol New Lab serumnya dengan tinggi 20 cm dan diameter 8 cm. Selanjutnya, yaitu pada elemen ruangan untuk layout akan menggunakan gabus styrofoam yang bersifat hard styrofoam dengan menggunakan elemen kubus. Sementara itu untuk ranting bagian di padang gurun akan menggunakan ranting artifisial, untuk batu-batuan akan menggunakan koran bekas, dan untuk pasir akan menggunakan pasir asli, sehingga konsumen memiliki experience untuk memegang dan merasakan teksturnya secara langsung. Dalam hal artian memberikan suatu imersif kepada calon konsumen saat melihat media pamer pajang ini. Secara umum, bentuk layout ruangan dari media pamer pajang ini memiliki tinggi 30 cm dan lebar 30 cm. Maka dari itu elemen dasarnya adalah kubus. Kemudian untuk bagian taman bunga, elemen bunga kan menggunakan bunga artifisial, begitupun juga dengan daunnya. Sementara itu untuk taman akan menggunakan serbuk gergaji kayu yang halus kemudian diberi warna hijau segar. Demikian pemaparan perancangan media pamer pajang New Lab Serum dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan.
Terima kasih atas perhatiannya.